Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang CPNS tahun 2021? Hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan SKD ya, seleksi kompetensi bidang untuk tes CPNS 2021. Nah, saya mau share beberapa info tentang field report ya. FR itu singkatan dari field report, laporan lapangan. Ini bagi teman-teman yang belum tahu artinya apa. Ada beberapa FR yang saya dapatkan dari teman-teman yang sudah ujian hari ini. Nah, dan kita akan membahasnya juga sedikit ya. Kita akan diskusi juga sesuai dengan pengalaman saya tahun lalu mengikuti tes CPNS dan sekarang sudah lulus. Baik, kita langsung saja mulai ke FR yang pertama. Ini dia bilang bahwa hari ini untuk TWK tes wawasan kebangsaan ada penalaran. Ada yang penalaran, ada yang enggak. Jujur tahun dahulu saya ujian TWK itu penalaran total penalaran. Tapi ketika kita melakukan penalaran itu kita juga ada basic, yaitu tentang undang-undang kita harus hafal, tentang butir-butir Pancasila apalagi itu harus hafal. Terus untuk TIU kebanyakan ada figural, perbandingan. Nah, kebetulan saya tahun lalu itu jurusan matematika, jadi untuk TIU ini saya agak lebih gampang. 35 soal sekitar 10 menit saya selesai kemarin. Kebanyakan ada figural dan perbandingan. Nah, ini teman-teman bisa latihan, nanti link di deskripsi saya cantumkan bentuk-bentuk soal figural dan perbandingan yang ada di channel YouTube ini. Lalu undang. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, undang-undang itu selalu ada. Ini yang ujian ya, tapi dia nggak bisa jawab pengarang katanya. Gitu. Jadi undang-undang itu memang harus tetap ya. File basic dari materi CPNS itu memang harus kita pelajari, baik itu nanti ujiannya akan keluar atau tidak, karena kita nggak tahu rezeki kita soalnya yang mana, gitu kan. Jadi tetap harus kita pelajari semuanya. Ini kebetulan dia undang-undang ada tapi nggak bisa jawab. Nah, makanya kita harus tetap hafal undang-undang, amandemennya, apanya, isinya, pasal sekiannya itu harus dihafal semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah dia dapatnya ini nggak ada yang undang-undang. Tapi ada tugas MPR DPR. Nah, ini mungkin dia kurang tahu, padahal tugas MPR DPR itu ada di undang-undang ya. Nah, kewenangan presiden, terus perilaku bela negara, perilaku yang mencerminkan pasal kedua sama gimana. Ini kan TWK yang tentang butir-butir Pancasila. Jadi kita memang harus paham betul makna dari butir-butir Pancasila. Jadi kalau sila kedua itu ada apa aja, sila ketiga itu ada apa aja, sila keempat itu ada apa aja. Nah, which is mungkin teman-teman nanti saya pengalaman pribadi yang alhamdulillah udah lulus sampai saat ini, sampai kami sedang melaksanakan latsar pun tetap membahas hal-hal tentang tentang TWK, wawasan kebangsaan, bela negara itu lebih diperdalam lagi. Nah, ini ya, jadi tetap pasal-pasal itu tetap harus dihafal ya. Dan amandemen. Nah, FR yang ketiga tentang bahasa Indonesia. Ada yang dapat bahasa Indonesia, ada 3 soal paragraf. Diminta untuk mencari kalimat efektif, kesimpulan dan gagasan pokok. Nah, ini kemampuan bahasa Indonesia ya, mungkin yang SMA juga ini segar sekali ya yang kita lihat. Tapi insya Allah ini mudah-mudahan bisa. Intinya kalau trik saya sih kalau bahasa Indonesia, baca soalnya dulu, baca pertanyaannya dulu, baca pertanyaan misalnya soal paragrafnya jangan dibaca dulu. Paragrafnya jangan dibaca dulu, bacanya soalnya dulu. Misalnya perintahnya apa gitu, disuruh cari kalimat efektif, baru baca opsinya, saya baru baca ke atas soal paragrafnya, seperti itu. Jadi untuk kesimpulan dan gagasan pokok itu lihatnya di tengah sama di akhir aja ya. Itu trik dari saya biasanya seperti itu gitu. Jadi, tapi kalau di tengah dan di awal sama di akhirnya kalimatnya seperti rancu, nah lihatlah inti ya, tetap harus kita membaca. Tipsnya teman-teman harus bisa membaca cepat. Membaca cepat tuh kita harus fokus tingkat tinggi, matanya harus fokus gitu kan. Ya seperti itu membaca cepat. Jadi kita harus dapat makna dari bacaan tersebut untuk menghemat waktu. Nah, ini FR yang berikutnya, figural ada 5 soal, terus analitik kayak posisi mengantri. Nah, ini penalaran ya. Figural itu yang gambar-gambar ada 5 soal. Ini ketepatan latihannya bisa lihat nanti di link deskripsi. Terus analitik kayak posisi mengantri, ini penalaran umum ya. Ada 4 soal ya, karena ini satu cerita, nanti untuk 4 soal biasanya. Nah, TKP-nya nggak sesulit tahun sebelumnya. Tidak terlalu panjang dan opsinya masih bisa dibedakan. Nah, ini ya TKP katanya tidak sesuai tahun sebelumnya, tapi passing grade-nya lebih tinggi. Nah, kita lanjut ya ke FR berikutnya.
Nah, TIU ini soal yang paling saya suka. Dan aritmatika, soal menentukan posisi duduk, posisi tanaman. Nah, ini ya. Jadi, kalau posisi-posisi ini seperti penalaran. Nah, bahas lagi penalaran. Jadi ada aritmatika, ya deret ya. Deret itu ada macam-macam. Deret untuk tingkat 1, tingkat 2 itu tetap dilatih aja. Sebenarnya gampang. Tapi tergantung kitanya lagi. Latihannya perlu diperbanyak lagi. Bisa latihan di link deskripsi nanti saya cantumkan ya. Terus sinonim antonim keluar. Wah, permutasi, kombinasi, permutasi siklis. Ini seperti soal SMA ya. Permutasi udah keluar ya. Kombinasi. Nah, ini pelajaran SMA-nya mungkin lebih diingat lagi ya. Permutasi, kombinasi, permutasi siklis lagi. Terus sinonim gampang. Sinonim sumbernya ini peserta bimbel. Ini dari teman-teman ya. Ya, ini yang mereka yang nggak dapat hafalan. Jadi percuma kalau ngafal ternyata. Soalnya semuanya penalaran ya. Bahkan semuanya yang tahun lalu nih saya TWK berasa TKP gitu. Jadi karena menanyakan bagaimana sikap kita. Berarti ya tergantung kita ya. Kalau mungkin bagi teman-teman yang ahli dalam seperti TKP mungkin berharap TWK-nya juga dapat soal seperti ini gitu ya. Nah, cuman ya itulah soal itu banyak macamnya. Jadi kita perlu melihatnya nanti. Nah, ini soal TWK, pengamalan sila, ada 4 soal bahasa Indonesia sama ya kayak tadi. Ternyata tentang paragraf, deduktif, induktif, kata serapan dari bahasa Inggris. Nah, ini Undang-Undang nomor 12, kalau nggak salah tahunnya nggak ingat. Sudah terjadi perubahan karena ada unsur keagamaan. Ini ya. Nah, ya, teman-teman bisa baca. Ini dia lebih detail masih. Terus soal tentang pasal amandemen. Nggak ada yang masuk katanya. Tapi ada teman-teman yang masuk, berarti teman-teman harus baca. Tetap harus kuasai. Nah, soal TWK-nya nggak begitu panjang, alhamdulillah ya. Soal tentang pengalaman, ya kadang kita udah pusing duluan karena soalnya terlalu panjang. Nah, soal tentang pengalaman hidup, kehidupan sehari-hari 3 soal. Soal TKP-nya mirip dengan TO sahabat CPNS atau Ayo CPNS. Nah, ini ya yang mungkin teman-teman yang ikut sahabat CPNS atau Ayo CPNS. Pertanyaan tentang pelaporan ya, jika tidak ada sinyal, kemampuan menjadi sebagai pemimpin. Nah, kekurangannya manajemen waktu. Nah, itu ya, ini kekurangan temannya itu karena dia fokus ke TKP. Kalau saya pribadi tipsnya kemarin fokus ke soal yang mana paling kita bisa dulu. Kayak misalnya saya basicnya matematika, saya sendiri TIU dulu. Jadi TIU itu saya sekitar 10 menitan saya udah selesai. Nah, di TKP kelemahan saya sama TWK. TWK itu tinggal difokusin, jadi sisa waktu dihabiskan untuk TKP dan TWK. Ada soal yang tidak tahu langsung skip, jangan berlama-lama di satu soal. Itu ya. Nah, berikutnya soal TIU nih, numerik, hitungan sederhana. Hitungan sederhana ini hitungan SD, jadi bagi teman-teman, pelajaran SD itu perlu diulang kembali ya. Deret ada 3 soal, figural ada 3 soal, pecahan sederhana, soal cerita. Ada soal perbandingan sederhana yang pakai tabel, lalu mereka kehabisan waktu karena kebanyakan nggak bisa jawab. Nah, itu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa, yang ujiannya masih lama, mudah-mudahan bisa tetap bisa belajar ya, dimatangkan lagi kalau numeriknya gimana, figurannya. Nanti saya juga akan coba buat soal-soal di sini berikutnya. Karena sekarang lagi sibuk latsar, jadi saya sekarang lagi fokus ke latsar. Soal TKP. Nah ini ya, ini siapa yang TO sahabat CPNS, saya CPNS. Ini tepat dari teman-teman yang mungkin ikut bimbel di sini, sahabat CPNS, saya CPNS. Ini ya. Kemampuan menjadi sebagai pimpinan. Nah, itu soal-soal seperti TKP ya. Nah, ini ya, banyak soal yang tak terjawab karena fokus ke TKP. Ini teman-teman jangan sampai seperti itu ya. Fokus ke TKP sehingga tidak bisa menjawab soal yang lain. Jadi tips dari saya tetap harus yang pertama kerjakan yang paling mudah terlebih dahulu. Habis itu pas ujian tuh tenang, banyakin doa. Yang kedua, yang selanjutnya itu fokus ketika ujian. Nah, sekarang bagi yang punya spare waktu untuk belajar, ya belajar maksimalkan waktunya. Belajar terus. Setiap hari itu ada belajar. Kalau yang punya waktu lebih, alhamdulillah. Kalau yang tidak, tetap ya dalam setiap hari itu ada belajar. Nah, mungkin sekian dulu FR dari saya dan tips-tipsnya. Kita sharing dari pengalaman pribadi saya juga tahun lalu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kita ketemu ke FR berikutnya yang saya peroleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.